3. Ya. Udah nih. Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil proyek tugas yang kami buat. Sebelumnya kelompok 6 terdiri dari 4 orang anggota, yaitu Naufal Asafik, Windu Abdillah, Muhammad Hanu, Alis Rizky Abdillah. Daftar isi yang pertama yaitu Viginary Chapter, penjelasan mengenai Viginary. Yang kedua yaitu aplikasi kripto. Penjelasan tentang aplikasi yang telah dibuat. Yang ketiga tampilan UI dari aplikasi yang dibuat. Yang keempat yaitu source code dari aplikasi kriptografi. Dan yang kelima adalah penutupan, kekurangan dan kesimpulan dari aplikasi kriptografi. Lanjut. Viginary Chapter, penjelasan mengenai Viginary Chapter. Lanjut. Viginary Chapter atau sandi Viginary adalah metode menyandikan teks alfabet dengan menggunakan deretan sandi Caesar berdasarkan huruf-huruf pada kata kunci. Sandi Viginary merupakan bentuk sederhana dari sandi substitusi polyalfabetik. Yang kedua yaitu termasuk ke dalam terabjad majemuk polyalfabetik substitution chapter. Lanjut. Viginary Chapter dipublikasikan oleh diplomat sekaligus seorang kriptologis Prancis, Blaise de Vigenère, pada abad 16 tahun 1586. Tetapi sebenarnya Giovanni Battista Galasso telah menggambarkannya pertama kali pada tahun 1553 seperti ditulis di dalam bukunya La Cifra del Giovanni Battista Galasso. Algoritma tersebut baru dikenal luas 200 tahun kemudian yang oleh penemuannya chipper tersebut kemudian dinamakan Viginary Chapter. Chipper ini berhasil dipecahkan oleh Debage dan Kaseki pada pertengahan abad 19. Akan dijelaskan pada bahan kuliah selanjutnya. Viginary Chapter digunakan oleh tentara Konfederasi Army pada Perang Sipil American Civil War. Perang sipil terjadi setelah Viginary Chapter berhasil dipecahkan. Lanjut. Viginary Chapter merupakan matriks Viginary untuk melakukan enkripsi, dan inilah contoh enkripsi. Lanjut. Contoh Viginary Chapter. Setiap baris di dalam bujur cakar menyatakan huruf-huruf hiperteks yang diperoleh dengan Caesar Cipher. Artinya setiap baris I merupakan pergeseran huruf alfabet sejauh I ke kanan. Jika panjang kunci lebih pendek daripada panjang plain text, maka kunci diulang secara periodik. Misalkan panjang kunci M sama dengan 10, maka 10 huruf pertama plain text dienkripsi dengan kunci K. Setiap huruf ke I menggunakan kunci K sampai I. Contoh, kunci sama dengan Sony. Plain text-nya yaitu text plain text dan kuncinya yaitu Sony. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan berikut adalah enkripsi yang dilakukan dengan mencari titik potong huruf plaintext dengan huruf kunci. Jadi tadi kan huruf plaintext itu kan this plaintext, yang dimana huruf pertamanya itu kan T. Nah, kalau kuncinya itu kan Sony S, berarti bisa kita lihat T sama S itu bertemu titik potong L, maka ciphertextnya itu L jadinya.
Begitu juga selanjutnya sampai seterusnya sampai habis, sampai plain text-nya itu dienkripsi dengan kunci Sony. Nah, setelah sudah dienkripsi seluruhnya, ini adalah hasil enkripsi yang plain text tadi. Plain text-nya itu kan disk plain text dengan kunci Sony. Nah, kunci Sony ini kan kenapa diulang-ulang terus? Karena kan tadi yang dijelaskan pada slide sebelumnya, kalau kuncinya itu kurang dari plain text, itu kuncinya itu diulang-ulang secara periodik. Jadi Sony ini hurufnya itu harus sama dengan plain text-nya. Di sini T, plain text T dengan kunci S, di cipher text-nya di enkripsi menjadi L, lalu V, K, H, dan seterusnya. Gitu. Sekarang kita lanjut ke aplikasi kriptografi, penjelasan tentang aplikasi yang telah dibuat. Aplikasi kriptografi yang pertama itu kita pengenalan dulu pendahuluan HTML. Hypertext Markup Language adalah bahasa markah standar untuk dokumen yang dirancang untuk ditampilkan di peramban internet. Ini dapat dibantu oleh teknologi seperti Cascading Style Sheet atau CSS dan bahasa script seperti JavaScript dan VBScript. Kedua, CSS Cascading Style Sheet merupakan aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. CSS bukan merupakan bahasa pemrograman. Selanjutnya ada Bootstrap. Bootstrap adalah kerangka kerja CSS yang sumber terbuka dan bebas untuk merancang situs web dan aplikasi web. Kerangka kerja ini berisi template desain berbasis HTML dan CSS seperti tipografi, formulir, tombol, navigasi, dan komponen antarmuka lainnya, serta juga ekstensi opsional JavaScript. Yang terakhir ada JavaScript. JavaScript adalah suatu bahasa pemrograman teknis dan dinamis. JavaScript populer di internet dan dapat tersedia sebagai besar pengguna populer seperti Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Netscape, dan Opera. Kode JavaScript dapat disebutkan dalam halaman web menggunakan TypeScript. Aplikasi kriptografi. Aplikasi kriptografi yang telah dibuat menggunakan teknik kriptografi Vigenère Receiver yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Aplikasi kriptografi tersebut dapat menggunakan HTML, CSS, Bootstrap, dan JavaScript. Aplikasi yang telah dibuat bisa dijalankan di dalam website atau berbasis web. Aplikasi ini juga dapat langsung mengirim pesan yang terenkripsi langsung ke email yang dituju. Aplikasi ini bukan hanya dapat mengeksekusi pesan, tapi juga dapat melakukan dekripsi pada pesan yang terenkripsi. Yang tentu saja dekripsi ini juga dilakukan menggunakan Vigenère Receiver. Berikut adalah tampilan dari UI dari aplikasi yang telah kita buat. Nah, berikut ini adalah UI enkripsi aplikasi kriptografi berbasis web yang telah dibuat oleh kelompok kami. Yang pertama adalah kolom masukan pesan. Di sini kita sebagai user dapat memasukkan plain text sebelum dienkripsi pada kolom ini, dan di bawahnya ada kolom key. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kolom key ini berfungsi sebagai kunci. Kan kalau tadi kan kuncinya kan Sony diulang banyak jumlah plain text yang ada. Nah, begitu juga ini. Nanti misalkan kita pesannya itu saya ingin makan misalkan gitu, dan key-nya itu misalkan rumah gitu. Nanti pokoknya hasil dari itu semua
akan keluar di kolom hasil pesan terenkripsi di bawahnya. Dan di bawahnya itu ada masukan email seperti yang tadi dijelaskan oleh saya. Pada aplikasi ini juga bisa dikirim enkripsi yang kita ketik itu bisa langsung kirim ke email yang kita tuju. Ya, gitu. Nah, ini UI dekripsi aplikasi kriptografi. Di sini ada kolom masukkan ciphertext. Jadi di sini ciphertext Vigenère receiver kita masukkan ke sini dengan kuncinya apa? Karena tadi kan kuncinya kan rumah, masukkan ciphertext apa gitu. Nanti ada hasil plain text-nya akan keluar pada kolom hasil dekripsi. Berikut ada source code-nya. Nah, ini adalah source code dari aplikasi kriptografi yang telah dibuat, dan source code lengkapnya juga bisa diunduh pada web berikut, secara pada slide. Masuk mau saya baru masuk. Akan dilanjutkan pada tutorial awal. Jadi untuk kekurangan dan kesimpulan dari aplikasi kriptografi yang kita buat. Yang pertama ada kekurangan, terdapat beberapa kekurangan tentunya yang ada dalam aplikasi kriptografi kami, yaitu diantaranya yang pertama tampilan yang masih kurang baik. Jadi tampilan dari aplikasi yang kami buat tentunya masih bisa dibuat lebih baik lagi. Yang kedua, apabila ingin mengirim pesan yang terenkripsi melalui email harus terlebih dahulu diaktifasi melalui From Submit. Karena kami di sini untuk pengiriman email yang menggunakan suatu seperti framework From Submit, yaitu From Submit, jadi si email itu harus terdaftar dulu di From Submit-nya agar bisa menerima email. Terus yang ketiga itu hanya dapat melakukan enkripsi dan dekripsi menggunakan satu metode saja, yaitu Vigenère Cipher. Jadi aplikasi yang kami buat ini hanya bisa menggunakan si ciphernya itu Vigenère, nggak bisa menggunakan metode lainnya. Untuk kesimpulannya, Vigenère adalah metode menyandikan teks alfabet dengan menggunakan deretan sandi Caesar berdasarkan huruf-huruf pada kata kunci. Kami telah membuat aplikasi berbasis website untuk dapat melakukan enkripsi dan dekripsi suatu pesan menggunakan metode Vigenère Cipher. Tentunya, dari aplikasi ini masih ada keterbatasan dan kekurangan dari segi tampilan, fitur, dan lain-lain, sehingga masih bisa dikembangkan di kemudian hari. Mungkin untuk presentasinya itu saja. Untuk selanjutnya akan ada simulasi dari aplikasinya. Jadi untuk simulasi singkatnya, pertama untuk source code-nya kurang lebih seperti ini dari HTML-nya. Kemudian untuk JavaScript-nya seperti ini. Kemudian ini dan CSS-nya. Untuk simulasinya, jadi pertama contoh di sini kita memasukkan pesan yang ingin dienkripsi. Contohnya saya mahasiswa Teknik Informatika semester 5. Di sini contoh key-nya itu Hamka. Maka ketika dienkripsi
yang sebelumnya itu masih bisa terbaca dan sudah dienkripsi, maka menjadi seperti ini menggunakan metode Vigenère. Kemudian jika kita masukkan ke email, masukkan email yang ingin ditujunya dan masukkan contoh judulnya, Vigenère contoh. Ketika kita kirim, maka dia akan meload dan akan memvalidasi terlebih dahulu. Ketika sudah seperti ini, tandanya pesan telah terkirim. Jika kita membuka, di sini saya membuka email saya. Nah, di sini sudah menerima email yang tadi atau pesan yang tadi telah dikirim. Ini jika dilihat ada message-nya, subjeknya Vigenère. Jadi jika kita ini copy lagi untuk kita dekripsi contohnya, kita kembali ke websitenya, kita ke dekripsi dan masukkan lagi ciphertextnya menggunakan kunci yang sama, maka hasil deskripsinya akan sesuai. Itu saya mahasiswa Teknik Informatika semester 5. Seperti itu. Mungkin sekian dari presentasi proyek kami dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.